Halo semua, salam ceria. Perkenalkan, nama saya Niputu Eka Oktavia Darmayani dengan NIM 2211041011 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, jurusan Dharma Jaya. Baik, ada 3 materi yang akan saya bahas pada hari ini. Materi pertama yaitu kelembagaan pendidikan anak usia dini. Materi kedua yaitu pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Materi ketiga yaitu layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Nah, materi pertama yaitu ada kelembagaan pendidikan anak usia dini. Apa sih itu kelembagaan pendidikan anak usia dini? Kelembagaan pendidikan anak usia dini. Lembaga PAUD merupakan lembaga pendidikan yang bersifat non-formal bagi anak usia dini mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Di dalam lembaga pendidikan PAUD memberikan bekal bagi anak untuk menyongsong pendidikan berikutnya melalui kegiatan bermain yang berorientasi edukasi. Banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan anak usia dini yang bertujuan untuk membentuk kepribadian anak menjadi anak yang baik sesuai dengan harapan para orang tua. Banyak lembaga pendidikan anak usia dini yang saat ini berlomba-lomba dalam melaksanakan program pendidikan anak usia dini. Lembaga-lembaga tersebut bersaing menjadi lembaga yang terbaik dan paling diminati oleh masyarakat untuk memasukkan anaknya ke dalam lembaga tersebut. Semakin bagus kualitas sebuah lembaga PAUD, tentunya biaya yang dikenakan tidak sedikit. Apa saja sih jenis-jenis layanan PAUD? Adapun beberapa jenis-jenis layanan PAUD. Jenis-jenis PAUD mengenal adanya kelembagaan PAUD di Indonesia. Pengertian PAUD di Indonesia secara eksplisit dan yuridis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 1/14 bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan PAUD di Indonesia bertumpu pada 5 layanan utama, yaitu yang pertama TK atau Taman Kanak-kanak, yang kedua KB atau kelompok bermain, yang ketiga TPA atau Taman Penitipan Anak, yang keempat SPS atau Satuan PAUD Sejenis, yang kelima PAUD berbasis keluarga atau PBK. Pengertian kelima bentuk dan jenis layanan PAUD dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, TK atau Taman Kanak-kanak. TK atau Taman Kanak-kanak adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4-6 tahun secara lebih terstruktur. Yang kedua, KB. KB atau kelompok bermain adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia dini 2 sampai dengan 4 tahun dengan toleransi sampai 6 tahun jika di tempat tersebut belum tersedia layanan TK. Yang ketiga, TPA atau Taman Penitipan Anak. Taman Penitipan Anak adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Yang keempat, yaitu SPS atau Satuan PAUD Sejenis. SPS atau Satuan PAUD Sejenis adalah bentuk layanan PAUD lainnya yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan anak usia dini yang ada di masyarakat seperti Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu, BKB atau Bina Keluarga Balita, Bina Anak Prasa, PAK atau Pembinaan Anak Kristen, BIA atau Bina Iman Anak Katolik, dan semua layanan anak usia dini yang berada di bawah binaan lembaga agama lainnya, serta semua kelompok layanan anak usia dini yang berada di bawah binaan organisasi wanita atau organisasi kemasyarakatan. Salah satu bentuk program SPS adalah Pos PAUD, yaitu program PAUD yang diintegrasikan dengan layanan Posyandu dan BKB. Yang kelima, yaitu PAUD
PAUD berbasis keluarga atau PBK. PAUD berbasis keluarga adalah bentuk layanan PAUD yang diselenggarakan di keluarga. Fasilitas PAUD berbasis keluarga dapat dilakukan melalui program pendidikan keorangtuaan. Setiap satuan PAUD berkewajiban menyelenggarakan program parenting yang diselenggarakan di satuan PAUD yang dibinanya dengan tujuan keselarasan dan kesinambungan program antara perlakuan anak di satuan PAUD dan di rumah. Nah, untuk materi kedua yaitu pengaturan penyelenggaraan anak usia dini. Apa saja sih peraturan penyelenggaraan anak usia dini? Peraturan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberadaan pendidikan anak usia dini diakui secara sah. Hal itu terkandung dalam bagian 7 pasal 28 ayat 1 sampai 6. Di mana pendidikan anak usia dini diarahkan pada pendidikan prasekolah, yaitu anak usia 0 sampai 6 tahun. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. PAUD jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK atau bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, terdapat beberapa indikator yang dapat menyukseskan pelaksanaan program PAUD tersebut. Adapun indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu indikator penyelenggaraan. Penyelenggaraan dalam program PAUD sangat penting. Tugas penyelenggaraan adalah menetapkan dan menyelenggarakan kelancaran proses pembelajaran. Ketua pengelolaan penetapan segenap kebijakan yang dipatuhi oleh tenaga pengajar dan anak didik. Misalnya, menetapkan peraturan PAUD, terutama tentang disiplin. Ditinjau dari sudut penyelenggaraan, maka disiplin perlu ditetapkan dalam penyelenggaraan program untuk langkah awal. Karena dengan disiplin semua permasalahan akan bisa diatasi dengan baik. Di samping itu, penyelenggaraan juga berhak melakukan pengarahan penyelenggaraan kepada tenaga pengajar, biasanya dilakukan melalui rapat sebulan sekali. Yang kedua, yaitu indikator anak didik. Apabila dilihat dari sudut anak didik, indikator pelaksanaan program PAUD merupakan suatu keharusan bagi setiap anak didik prasekolah usia 0 sampai 6 tahun untuk mengikuti kegiatan program prasekolah. Dalam masa belajar ini, anak harus tekun dan aktif. Yang ketiga, indikator dari sudut tenaga pengajar. Tenaga pengajar merupakan indikator yang penting dalam pelaksanaan program pembelajaran PAUD. Karena dengan peran tenaga pengajar, maka proses belajar mengajar yang diharapkan dalam penyelenggaraan PAUD, tenaga pengajar menjadi sentral pertama dalam proses pembelajaran. Tenaga pengajar harus bisa menjadi pimpinan dalam kelas. Yang keempat, yaitu indikator dan materi pembelajaran. Bahan pembelajaran merupakan bahan yang harus diajarkan oleh tenaga pengajar kepada peserta didik. Bahan tersebut harus sesuai dengan kurikulum yang telah diterapkan dalam GBPP seperti mempersiapkan materi SK dan SKH, laporan harian, bulanan, semesteran, menulis tumbuh kembang anak dalam buku cerita. Yang kelima, yaitu indikator pembiayaan. Program PAUD cukup berhasil jika ditunjang dengan pembiayaan yang cukup memadai. Biaya tersebut dapat digunakan untuk keperluan tenaga pengajar, transportasi, serta biaya operasional penyelenggaraan PAUD. Yang keenam, yaitu indikator dukungan masyarakat. Dalam proses PAUD sangat dibutuhkan peran serta masyarakat. Peran tersebut dapat berupa sumbangan pikiran, sumbangan tenaga, dan sumbangan material. Adapun sumbangan pikiran masyarakat dalam membangun PAUD berfungsi untuk mendapatkan ide-ide dan bentuk permasalahan serta keinginan-keinginan yang dibutuhkan dalam pengembangan program PAUD di lingkungan sekitar. Yang ketujuh, yaitu indikator penyediaan. Dalam proses pembelajaran, guru sebagai fasilitator
bagi para peserta didik, dan dalam program PAUD, penyelenggaraan atau pengelola adalah fasilitator bagi tenaga pengajarnya dalam mengajar serta mengembangkan profesinya. Nah, untuk materi terakhir yaitu layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Apa sih itu layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus? Anak yang berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan ada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Yang termasuk ke dalam ABK antara lain adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak yang luar biasa dan anak yang cacat. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Contohnya, bagi tunanetra, mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulis, tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Pendidikan anak berkebutuhan khusus pada taman kanak-kanak atau pada anak usia dini memerlukan perhatian dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi kekhususannya. Masing-masing anak memiliki karakteristik dan keunikan sendiri, khususnya mengenai kebutuhan dan kemampuannya dalam belajar di sekolah. Sebagai pendidik atau guru, seharusnya dapat memberikan layanan pendidikan pada setiap anak yang berkebutuhan khusus. Namun, kenyataannya masih banyak ditemui guru-guru yang belum memahami tentang anak berkebutuhan khusus. Hal ini akan berpengaruh dalam memberikan layanan terhadap anak berkebutuhan khusus. Agar pendidik atau guru yang memberikan layanan terhadap anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kekhususannya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu langkah identifikasi. Identifikasi adalah usaha untuk mengenali atau menemukan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan ciri-ciri yang ada dengan mengenali kondisi dan perkembangan anak melalui kegiatan sehari-hari. Selain itu, mengamati perlu juga mewawancarai orang tuanya ataupun keluarganya yang dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk kepentingan anak berkebutuhan khusus tersebut. Pada langkah identifikasi ini akan mencari atau mengungkapkan ciri-ciri atau karakteristik pada anak berkebutuhan khusus sebagai berikut. Yang pertama, kondisi fisik yang mencakup keadaan fisik secara umum dan kondisi fisik indera seorang anak baik secara organik maupun fungsional. Maksudnya adalah apakah kondisi fisik yang ada mempengaruhi fungsinya atau tidak. Yang kedua, kemampuan intelektual. Maksudnya adalah kemampuan anak dalam menerima pembelajaran atau mengerjakan tugas-tugas akademik di sekolah. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi adalah kesanggupan seorang anak dalam memahami dan mengekspresikan gagasannya dalam berinteraksi terhadap lingkungan sekitarnya, baik secara lisan maupun tulisan. Yang selanjutnya adalah sosial emosional, adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seorang anak dalam kegiatan interaksinya dengan teman atau gurunya yang dapat dilihat melalui pergaulannya baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan lainnya. Teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi yaitu teknik observasi, wawancara, tes buatan sendiri, dan tes psikologi. Teknik observasi. Teknik observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi anak-anak berkebutuhan khusus dengan cara mengamati kondisi atau keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus pada saat di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang selanjutnya, teknik wawancara merupakan salah satu teknik untuk memperoleh informasi mengenai keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus dalam upaya melakukan identifikasi. Yang selanjutnya ada teknik testing, adalah suatu cara untuk
melakukan penilaian yang berupa suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh anak dan akan menghasilkan suatu nilai tentang kemampuan atau perilaku anak yang kita tes. Melalui tes ini akan diperoleh gambaran tentang apakah seorang anak berkebutuhan khusus atau tidak. Yang selanjutnya yaitu tes psikologi, merupakan teknik yang sering digunakan dalam mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus karena tingkat akurasinya lebih baik jika dibandingkan dengan tes buatan guru. Melalui tes psikologi ini dapat diprediksikan apa-apa yang akan terjadi dalam belajar anak pada tahapan berikutnya. Selain dapat memprediksi tingkat kecerdasan anak, dapat juga untuk melihat bakat, minat, serta kepribadian anak. Langkah asesmen. Pengertian asesmen dalam kerangka pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah sebagai usaha untuk memperoleh informasi yang relevan guna membantu seorang dalam membuat suatu keputusan. Penilaian yang dimaksudkan pada anak berkebutuhan khusus adalah menilai suatu keadaan atau kondisi pada anak berkebutuhan khusus, jadi bukan merupakan penilaian terhadap hasil atau aktivitas pembelajaran di sekolah. Hal ini dari penilaian ini sangat bermanfaat bagi guru sebagai panduan untuk membuat perencanaan program dan implementasi program pengajaran. Tujuan asesmen yang pertama yaitu melihat kemampuan anak pada setiap aspek. Yang kedua, untuk mengelompokkan anak sesuai dengan karakteristiknya dan penentuan programnya. Yang ketiga, yaitu untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan berat atau ringannya kelainan yang disandang anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, yaitu untuk mengembangkan program pendidikan yang dirancang khusus secara individu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang kelima, yaitu untuk menentukan strategi lingkungan belajar dan penilaian pembelajaran. Yang keenam, yaitu untuk memantau perkembangan belajar siswa. Langkah-langkah pelaksanaannya yaitu 1. Menentukan cakupan dan tahapan keterampilan yang akan diajarkan. Guru sebelum mengadakan evaluasi sebaiknya memahami dulu tahapan kompetensi pembelajaran siswa dalam bidang pembelajaran tertentu untuk mengetahui keterampilan apa saja yang sudah dikuasai oleh anak. Yang kedua, yaitu menentukan perilaku yang akan diakses. Guru dalam mengevaluasi harus diawali dari tahapan yang paling umum menuju tahapan yang khusus. Yang ketiga, yaitu memilih aktivitas penilaian. Guru harus mempertimbangkan kegiatan yang akan dilakukan yang berhubungan dengan kompetensi umum dan khusus. Evaluasi secara umum dilakukan secara periodik, sedangkan kompetensi secara khusus dilakukan secara formatif dan berkesinambungan. Yang keempat, yaitu pengorganisasian alat evaluasi. Evaluasi pendahuluan. Adapun teknik-teknik pelaksanaan asesmen. Yang pertama, yaitu observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh guru untuk mengamati aktivitas belajar siswa seperti cara belajar siswa, perilaku siswa, kompetensi yang dicapai oleh siswa. Yang kedua, yaitu tes formal. Tes formal yaitu merupakan suatu bentuk tes yang sudah terstandarkan, memiliki acuan norma atau acuan tolak ukur yang telah ditetapkan. Yang ketiga, tes informal. Tes informal yaitu merupakan suatu tes yang sangat bermanfaat untuk memperoleh informasi tentang berbagai hal yang berkenan dengan kompetensi dan kemajuan belajar anak berkebutuhan khusus. Yang kelima, yaitu pencatatan kinerja siswa. Sangat membantu guru dalam mengadakan evaluasi kepada siswa. Adapun yang dicatat yaitu kinerja siswa pada pelaksanaan tugas sehari-hari dan penguasaan keterampilan secara keseluruhan yang umumnya dicatat pada laporan kemajuan belajar siswa. Yang keenam, yaitu penentuan pembelajaran untuk jangka pendek dan jangka panjang. Guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran
khusus jangka pendek. Tes ini yang membuat adalah guru pada sekolah yang bersangkutan digunakan secara intensif untuk mengetahui kompetensi-kompetensi khusus pada anak. Yang keempat, wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber data, di antaranya orang tua siswa, keluarga, guru, dan teman sepermainan. Pemberian layanan pendidikan. Langkah awal untuk memberikan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus di PAUD adalah melakukan klasifikasi dan dilanjutkan mengasesmen terhadap kebutuhan pendidikan kepada siswa yang bersangkutan. Dalam melakukan asesmen, dapat menggunakan teknik observasi dan tes formal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang kondisi umum, perkembangan belajar seorang siswa, dan keterampilan-keterampilan yang belum mampu ataupun sudah mampu dilakukan oleh seorang siswa. Setelah guru mendapatkan berbagai informasi tentang kondisi siswa, maka langkah selanjutnya yaitu merencanakan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan para Santi. Santi.